Oke, jadi untuk nomor satu, untuk soal RLL itu sebenarnya mirip seperti RL1. Nah, yang membedakan kalau RL2 dia itu ada pendekatan dengan frekuensi. Nah, untuk nomor satu, kita itu disuruh untuk menentukan arus IL pada rangkaian bawah ini. Nah, jika diketahui IS atau I sumber, dia itu sama dengan 5 cos 5T ampere. Nah, jadi ini caranya, semisal kita punya sebuah arus, jadi kan arus dia itu kan mengalir, dia kan begini, seret. Nah, dia sampai di sini tuh dia kepecah menjadi gini. Nah, sama seperti pembagian arus, jadi semisal di sini kan kita disuruh untuk mencari arus yang melewati ini kan, yang berada di sini, yang pada induktor. Nah, berarti jika kita ingin menuliskan rumusnya, maka otomatis menjadi I sumber menjadi I pada induktor itu akan sama dengan tetangganya, yaitu 2 dibagi dengan 2 ditambah dengan nilai ini. Nilai yang ada pada eh, induktor. Nah, sebelum itu kita harus memahami bahwa kita harus merubah induktor tersebut menjadi imajiner. Kita tahu bahwa rumusnya itu untuk XL, yaitu kan rumusnya JW omega L, kemudian untuk kapasitor dia itu rumusnya 1/J omega J. Nah, ini. Nah, kemudian kita bisa ubah untuk induktornya, berarti L itu akan sama dengan J omega L, nanti itu sama dengan J. Nah, di sini kita perlu tahu W, yaitu kan 2πf, atau enggak, ini aja, W itu sama dengan 2π kali F, gitu kan. Nah, W ini terdapat dari mana? Dari yang diketahui di soal. Nah, di sini ada 5 cos 5T. Nah, 5 cos 5T itu kan bentuknya A cos omega T. Nah, berarti omega kita dapatkan sama dengan 5. Nah, jadi untuk XL itu kan sama dengan J omega L, dengan W itu sama dengan 5. Kemudian L-nya atau induktornya kan sudah diketahui di sini 0,4, berarti bisa kita tulis 0,4, maka nanti itu hasilnya menjadi C2 ini. Nah, sehingga untuk I yang mengalir pada induktor itu rumusnya berarti kan pakai hambatan tangganya, yaitu 2 dibagi dengan 2 ditambah dengan nilai ini J2 atau pada induktor tadi yang kita ubah. Jadi menjadi 2J dikali dengan I sumber. Tuh. Nah, ini nilainya menjadi 1/1 ditambah J dikalikan dengan I sumber. Nah, I sumber kita ubah dulu 5 cos 5T, 5 cos 5T ini ke dalam bentuk polar. Nah, ini nilainya itu menjadi 5 sudut 0. Nah, kenapa? Semisal kita punya 5, nah, misal kita punya A sudut B, nah itu dia kan sama dengan A dalam kurung cos B ditambah J cos B. Nah, ini. Berarti sumbernya kan kita dapat bahwa 5 sudut 0 berarti 5 sudut 0. Nah, kemudian untuk 1/, nah ini sini kan ada 1+1J. Nah, itu bisa kalian ubah ke dalam bentuk polar. Jadi
1 plus J, kemudian pertama itu bisa kita ubah untuk nilainya. Jadi anggap aja di sini itu A. Nah, A itu merupakan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat yang dari komponen imajiner. Nah, berarti di sini menjadi akar 2. Nah, kemudian untuk sudutnya kita bisa gunakan eh, tan inverse. Berarti kan tan inverse Y per X kan. Nah, Y-nya itu yang bagian imajiner, X-nya itu bagian yang real. Berarti kan nilai B, berarti kan tan inverse Y per X berarti 1/1. Berarti kan tan inverse dari 1. Nah, kita tahu bahwa tan inverse dari 1 dia kan 45 derajat. Nah, berarti 1 plus J itu bisa kita ubah menjadi akar 2 sudut 45 derajat. Nah, kemudian kita kali dengan 5 sudut 0. Nah, kemudian bisa kita lakukan perkalian biasa. Nah, jadi jika ini kan ada 5 sudut 5 sudut 0 dibagi dengan akar 2 sudut 45. Nah, untuk bagian tadi bagian A yang ini jika pembagian hmm, kita tinggal lakukan pembagian seperti biasa. Nah, 5 dibagi akar 2 nanti itu kalian bisa pakai kalkulator, hasilnya itu 3,53. Nah, kemudian untuk sudut pada pembagian bisa kita kurangi, berarti 0 dikurangi 45. Nah, ini nanti akan sama dengan 3,53 sudut negatif 45 derajat itu. Atau misal kalian mau ubah dalam bentuk rektangular, berarti ini hasilnya nanti 3,5 dikali dengan cos 45 dikurangi J sin 45 itu. Nah, berarti nanti 3,53 cos 45 kan 1/2 akar 2 dikurangi J 1/2 akar 2. Nah, ini. Jangan lupa ini ampere. Untuk nomor 1 ada yang ditanyakan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut untuk nomor 2. Nah, di sini untuk nomor 2 kita disuruh untuk menentukan rangkaian ekuivalen Norton pada rangkaian di bawah ini. Nah, kemudian kita itu disuruh untuk mencari impedansi beban atau ZL. Kemudian disuruh untuk menentukan besar daya maksimum. Nah, gitu. Nah, kemudian bisa kita yang pertama itu, bentar aku gambar ulang dulu.
Nah, jadi kita itu disuruh untuk mencari rangkaian ekuivalen Norton. Nah, rangkaian ekuivalen Norton bisa kita mulai dari sini. Nah, berarti yaitu nanti ini Z Norton. Nah, jadi yang pertama kita itu mencari Z atau impedansi ekuivalen dari rangkaian ini. Nah, jadi Z Norton kan berarti kan tinggal kita serikan bagian yang ini, kemudian kita paralel dengan yang induktor. Nah, sebelum itu kita ubah dulu untuk komponen imajiner. Jadi yang pertama itu ada XL, tadi kan rumusnya J omega L, kemudian ini J. Nah, kita tahu bahwa untuk, sorry, ternyata ini, sorry, udah dalam bentuk imajiner, sorry. Oke, kalau gitu bisa kita langsung, ya, jadi untuk Z seri 1 berarti kan dia 12 dikurangi J 34. Nah, kemudian tinggal kita paralel. Jadi Z Norton dia kan berarti Z seri 1 diparalel dengan J10. Nah, berarti 12 min J34 yaitu diparalel dengan J10. Nah, kita tahu bahwa untuk paralel berarti tinggal kita kalikan, berarti kan 12 min J34 dikali dengan J10 bagi dengan 12 min J34 ditambah J10. Nah, untuk bagian atas, untuk bagian 12 min 34 itu bisa kita ubah bentuknya menjadi 36, 36,5 sudut negatif 70,55. Kemudian kita kalikan dengan J10. Nah, J10 itu sama dengan 10 sudut 90 derajat. Nah, kemudian untuk yang bawah bisa kita ubah menjadi 26 sudut negatif 68, 68,43. Nah, ini. Nah, jika seperti ini bisa langsung kita kalikan. Jadi untuk yang atas yaitu menjadi 360,5 sudut negatif. Nah, ini negatif 70,5 ditambah dengan 90. Nah, berarti dia akan menjadi 90. Nah, dia akan menjadi 19,45 derajat. Nah, ini. Kemudian dibagi dengan 26 sudut negatif 63,43. Nah, jadi nanti itu hasilnya 13,86 sudut 82,88 ini. Nah, ini kan untuk Z Norton kan. Nah, kita di soal itu disuruh untuk mencari ZL. Nah, hubungan ZL dengan Zn yaitu konjugatnya. Jadi untuk ZL itu nanti sama dengan 13,86 sudut. Nah, karena konjugat itu kan negatifnya aja kan. Berarti negatif 82,88. Nah, ini untuk yang ZL. Nah, kemudian kita itu disuruh untuk mencari rangkaian ekuivalen. Pertama, kita itu cari dulu untuk inortonya.
Nah, jadi Inorton, Inorton itu rumusnya VTH dibagi dengan Zn. Nah, untuk VTH sendiri pada rangkaian sini, ini VTH-nya itu berada di sini. Nah, kemudian untuk VTH, Bentar-bentar apa? Share screen-nya kayak mati deh. oke, betul. Oke, lanjut. Jadi untuk mencari VTH, jadi ada dua cara. Yang pertama itu cari kan ini kan karena ini paralel, jadi kalian bisa nyari VTH itu sini ke sini atau sini ke sini. Nah, berarti kalian bisa milih arusnya itu mau lewat sini atau lewat sini. Nah, gitu. Nah, aku di sini milih untuk yang melewati induktor J10. Nah, jadi untuk VTH-nya ya kan I, sorry, ya kan I yang melewati J10 dikali dengan J10 itu sendiri. Nah, untuk I-nya itu kan bisa pakai pembagian arus. Nah, berarti dia itu akan menjadi 12 min J34 dibagi dengan 12 min J24 dikali dengan I sumber. Nah, I sumbernya kan 22 sudut 30. 22 sudut 30 dikali dengan J10. Nah, ini nanti bisa pakai kalkulator untuk perhitungannya. Jadi, coba menjadi 36 sudut negatif 70,55 dibagi dengan 26 sudut negatif 63,43 dikali dengan 22 sudut 30 dikali dengan impedansinya J10. Gitu. Ini nanti akan sama dengan 1,38 sudut negatif 7,12 dikali dengan 22 sudut 30 kali C10. Nah, nanti untuk hasil akhirnya dia itu 303,6 sudut 112,88 derajat gitu. Atau VTH itu bisa dicari dengan dua cara. Yang pertama itu kan yang seperti barusan ini, atau VTH-nya itu bisa dicari dengan I sumber dikali dengan Z Norton yang telah kita cari tadi. Berarti kan di sini 22 sudut 30 dikali dengan Z Nortonnya tadi itu 13 sudut 82,8. Nah, di sini tuh dia hasilnya sama 303,6 sudut 112,88. Nah, semisal nanti kalian pakai dua cara ini, mungkin hasilnya beda dikit. Itu mungkin karena pembulatan yang kalian lakukan itu. Pokoknya nanti bisa kalian pakai dua cara ini, salah satunya aja. Tapi kalau aku prefer pakai cara yang kedua yang ini. Soalnya dia itu lebih cepat. Oke, jadi lanjut mencari inorton. Nah, jadi untuk inortonnya VTH dibagi dengan Zn. Nah, sorry. Inorton itu sama dengan VTH dibagi dengan Z Norton gitu. Nah,
untuk VTH-nya kan kita udah dapat, yaitu 303,6 sudut 112,8 dibagi dengan Z Norton, itu nilainya 13 sudut 82,88. Itu dia nilainya menjadi 23,35 sudut 30. Gitu. Nah, kemudian untuk rangkaian pengganti Norton, yaitu menjadi seperti ini. Nah, di sini itu Inorton, kemudian di sini ada ZN, ini itu A sama B gitu. Nah, untuk nomor 2 ada yang ditanyakan. Oke, kalau tidak ada lanjut untuk nomor 3. Oke, jadi untuk nomor 3 kita itu disuruh untuk dari yang pertama itu daya kompleks, kemudian daya reaktif, kemudian aparen, daya rata-rata, dan faktor daya rangkaian. Nah, jadi yang pertama kita itu jika disuruh untuk mencari daya kompleks, daya reaktif, dan sebagainya, kita itu cari dulu rangkaian ekuivalennya yang paling sederhana. Nah, di sini berarti kita itu bisa menyederhanakan rangkaian ini. Jadi untuk rangkaian ini, jadi nanti itu kita ini serikan, kemudian paralel dengan 10, kemudian kita seri dengan J30. Oke. Jadi yang pertama kita serikan, berarti Z seri 1 sama dengan 15 min J25 ohm. Sorry. Kemudian untuk yang paralel, Z paralel 1, berarti kan Z seri 1 kita paralelkan dengan 10 kan. Nah, nanti ini 15 min J25 diparalel dengan 10. Nah, jika paralel maka tinggal kita kalikan 15 min J25 kali dengan 10 dibagi dengan 25 negatif J25 gitu. Nah, ini kita ubah dalam bentuk polar menjadi 29,15 sudut negatif 59 dikali dengan 10 sudut 0. Kemudian ini dibagi dengan bagian bawahnya sudah kita ubah dalam bentuk polar itu menjadi 35
sudut negatif 45. Nah, nanti kalian itu hitung dengan kalkulator, nanti itu hasilnya menjadi 8,32 sudut negatif 14. Nah, ini. Nah, kemudian kita itu kan dapat kan, tadi kan udah paralel ini kan. Nah, tadi kan baru sampai sini. Nah, kemudian tinggal kita carikan dengan J30. Jadi Z ekivalen itu Z paralel 1 ditambah dengan J30. Nah, 8,32 sudut 14 derajat kita tambahkan dengan J30. Nah, semisal ini kan dalam bentuk polar, sedangkan ini dalam bentuk rektangular. Nah, ini itu tidak bisa langsung kita tambahkan. Nah, jadi yang bagian ini, bagian polarnya itu kita ubah dulu dalam bentuk rektangular. Nah, nanti itu jadi 8,07 dikurangi J2 201 ditambah dengan J30. Nah, hasilnya yaitu 8,07 ditambah J27,09. Tuh. Nah, kita ubah lagi dalam bentuk polar menjadi 28,26 sudut 73,41. Nah, kemudian untuk mencari I atau I sumber itu berarti kan V sumber dibagi dengan impedansi ekivalen. Nah, untuk I sumber tadi kan 50 sudut negatif 17 itu dibagi dengan 28,26 sudut 73,41. Nah, kemudian ini nanti hasilnya 1,76 sudut negatif 90,41 gitu. Nah, kemudian kita cari yang pertama itu apa? Bentar. Itu ada daya kompleks. Nah, jadi daya kompleks itu rumusnya S sama dengan P dikali I conjugate. Tuh. Nah, P-nya jadi kan 50 sudut negatif 17 kita kalikan dengan arus konjugat dari sumber tadi. Nah, karena konjugat berarti kan di sini awalnya dia itu negatif 90,41 karena dikonjugat maka menjadi 1,76 sudut 90,41. Nah, itu hasilnya nanti 88 sudut 73. Nah, ini bisa kita jadi rektangular, apa rektangular, sorry. Jadi nanti hasilnya 25,73 ditambah C 84,15. Ini untuk daya kompleks. Nah, kemudian yang B disuruh untuk mencari daya reaktif. Nah, jadi daya reaktif itu, jadi daya reaktif itu kan daya yang apa yang imajiner kan. Nah, berarti pada komponen tadi kan kita tahu bahwa daya kompleks, ya kan hasilnya kan 25,73 ditambah dengan komponen imajiner kan. Nah, komponen imajiner ini disebut dengan daya reaktif gitu. Nah, jadi kita tidak perlu cari lagi untuk daya reaktif. Jadi langsung bisa kita tuliskan untuk daya reaktifnya itu 84,15. Nah, jangan lupa untuk satuannya dia itu FAR. Tuh. Kemudian yang C
kita disuruh untuk cari daya aparen atau daya tampak. Nah, untuk daya tampak berarti kan dia kan daya yang benar-benar ada kan, atau yang bisa kita gunakan sehari-hari. Nah, berarti pada komponen tadi untuk daya yang kompleks itu kan ada komponen yang tadi itu untuk daya reaktif pada imajiner. Nah, kemudian untuk daya aparen atau daya tampak itu tinggal kita masukkan untuk nilai yang realnya itu tadi. Berarti untuk daya tampak nilainya itu akan menjadi 25,73. Nah, jangan lupa untuk satuannya itu watt. Tuh. Untuk yang D, kita disuruh untuk cari daya rata-rata atau daya semu. Nah, jadi daya semu itu tadi, itu S, kita cari nilainya. Kita cari mutlak dari nilai daya kompleks itu tadi. Nah, ini. Jadi nanti itu jika kalian ditanya pada daya rata-rata, jadi kalian itu tinggal masukin di sini kan udah tadi kalian bagian polar ini. Nah, bagian polar sini kan merupakan ini sama ini dikuadratkan kemudian diakar kan. Nah, jadi kalian tidak usah ngitung dua kali. Jadi untuk daya rata-rata nanti itu dia hasilnya 88 volt ampere. Gitu. Jadi nanti misal itu kalian ada soal seperti ini, jadi langsung kalian yang pertama itu cari daya kompleksnya itu tadi dengan rangkaian ekuivalen. Kemudian kalian dapatkan untuk daya kompleksnya itu tadi. Kemudian pad- pada hasil akhir, kalau bisa itu kalian pecah jadi rektangular, jadi seperti ini. Nah, kemudian jika seperti ini, tinggal kalian menyesuaikan. Soalnya itu yang ditanyakan yang mana. Gitu. Untuk nomor 3 ada yang ditanyakan. Jadi kalau tidak ada, kita lanjut untuk soal nomor 4. Oke, jadi untuk nomor 4, jadi itu kita
berikan soal. Jadi soal untuk apa ya, meningkatkan nilai kualitas daya. Nah, itu kan diketahui bahwa awalnya kan dia kan 50 kilowatt, awalnya dia itu 50 kilowatt dengan 0,82 untuk faktor dayanya. Nah, di sini keterangan lagging gitu. Nah, kalau lagging berarti dia itu kapasitor gitu. Nah, kemudian ingin diubah menjadi nilainya itu untuk nilai faktor dayanya diubah menjadi 0,98. Nah, itu. Jangan lupa untuk frekuensinya di sini 50 Hz. Oke. Jadi di situ udah ada step-stepnya. Jadi yang pertama, kita kan tahu bahwa untuk faktor daya ini dia kan nilainya sama dengan nilai cos kan. Nah, berarti cos theta 1 itu sama dengan 0,82. Nah, berarti theta 1 itu nilainya sama dengan arc cos 82. Nah, jadi theta 1 itu nanti ini pakai kalkulator itu ketemu 34,91. Nah, itu. Nah, kemudian kalian itu cari untuk Ki awalnya itu berapa. Nah, untuk Ki itu rumusnya P tan theta 1. Nah, kenapa kok pakai theta 1? Karena di sini itu dia yang, sorry, yang awal itu. Nah, untuk nilai P, dia kan di sini kan 50 kilowatt kan. Nah, itu kita ubah menjadi watt. Menjadi 50.000 kali dengan tan 34,91 gitu. Nah, hasilnya nanti itu 34.893,45 gitu. Nah, kemudian untuk yang baru dia kan minta laggingnya itu menjadi 0,98. Jadi kita cari sudut barunya itu. Jadi cos theta 2 dia itu sama dengan 0,98. Jadi theta 2 itu sama dengan arc cos 0,98. Kemudian untuk theta 2 ini kalian pakai kalkulator itu nanti ketemu sekitar 11,47 derajat. Nah, langkah selanjutnya itu sama. Kalian tinggal cari I baru. Nah, untuk I baru itu rumusnya P tan theta. Nah, tetanya jangan lupa pakai theta 2 itu. P-nya tetap itu 50.000 kali dengan tan 11 11,47 derajat. Nah, ini hasilnya menjadi 101.000 10.000, sorry, 10.145,35. Nah, di sini kita itu kan disuruh untuk mencari besarnya nilai kapasitor kan. Nah, nanti kapasitor itu rumusnya I baru dikurangi I lama, sorry, I awal, dibagi dengan negatif W kali dengan VRMS-nya. VRMS dikuadratkan gitu. Nah, kita tahu tadi bahwa untuk I baru itu nilainya 10.145,35, kemudian dikurangi untuk I awalnya itu 34.893,45.
dibagi dengan omega. Nah, omega di sini itu bisa kita ubah nilai, kan rumus omega kan negatif 2 PF gitu kan. Kali dengan VRMS. Nah, VRMS itu diketahui di soal itu nilainya 230 dikuadratkan. Nah, kemudian ini hasilnya negatif 247,48,1 dibagi dengan negatif 2pi. Nah, F-nya itu tadi kan di soal 50. Berarti kita masukkan 50 dikali 203 kuadrat. Nah, di sini nanti itu hasilnya 1,48 milifarad. Nah, itu. Nah, jadi untuk meningkatkan sistem yang awalnya faktor dayanya itu 82 itu menjadi 0,98, yaitu membutuhkan nilai kapasitor sebesar 1,48 milivolt. Gitu. Untuk nomor 4, apa yang ditanyakan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin nanti waktu UTS RL nanti jangan lupa kalian itu bawa kalkulator, jangan sampai enggak bawa. Soalnya di RL2 ini kebanyakan kan hitungannya kan pakai imajiner sama itu tadi ad- ada inverse-inverse gitu. Jadi kalau nggak bawa kalkulator itu kayak susahan. Sama tadi itu ada yang bagian polar itu sama rektangular, dia kan itu angkanya kan jelek-jelek. Jadi sebisa mungkin kalian itu bawa kalkulator. Gitu. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, saya kembalikan ke moderator.